Ya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Reliance Sekuritas Indonesia. Ya, selamat sore Mas Lanjar. Ya, Ya, Mas sorry. Lanjar. Ya, kita tadi lihat di sesi 1 penutupan ini IHSG masih bergerak positif, tapi ternyata ketika penutupan di sesi kedua ini justru terkoreksi 0,38% atau sekitar 5.679. Anda menganalisanya seperti apa nih Mas Ganjar? Apa penyebabnya? Oke, kalau secara teknikal sendiri, ISG hari ini tuh overshoot di target Fibonacci retracement 161,8% yang berada di kisaran 5750 ya dengan pengukuran gelombang trend bearish pada bulan September lalu. Dan saat ini apabila ISG bergerak melemah ya, itu memang kalau secara teknikal sudah waktunya adanya terkoreksi yang sehat. Karena pergerakan ISG yang sudah cukup optimis, secara teknikal menembus atau overshoot dari target Fibonacci retracement, dan pergerakannya secara relatif memang dia hampir telah mengakhiri wave 3 dari cycle yang lebih kecil, seperti itu. Ya, jadi Anda menganalisa bahwa ini terkoreksi sehat begitu ya? Apa Ya, pengaruh benar. dari keberadaan atau kejelasan masalah vaksin anti-COVID untuk IHSG kita? Kalau untuk pengaruh sih otomatis ini menjadi sentimen positif kan ya, karena vaksin di Indonesia sendiri sudah mulai masuk ke tahap akhir dan dikabarkan sedang menunggu peresmian dari BPOM ya. Dan memang BPOM-nya itu sendiri ada kemungkinan awal Januari akan keluar kan keputusan atau nomor BPOM-nya. Cuma kalau dari segi perkembangan vaksin Indonesia itu cukup positif sih, soal saya lihat ya, uji coba dan perkembangannya juga sangat signifikan. Dan vaksin juga nggak cuma di Indonesia, di global pun menjadi katalis positif untuk penguatan saham-saham di global juga kan ya. Kemarin juga sempat ekuitas global itu naik cukup signifikan, Indonesia pun mengikuti hingga Dow Jones pun break di level tertinggi sepanjang masanya di 30.000. Oke, kita lihat hari ini sektor perdagangan ini menguat cukup tinggi di tengah pandemi COVID seperti saat ini. Apa sih penyebabnya, Mas Lanjar? Kalau saya lihat dari hari ini ya, memang MAPI itu yang menjadi pionir pergerakan ya di sektor perdagangan. MAPI itu naik sekitar 4,9%. Ya, kalau dilihat dari secara teknikal sendiri, pergerakan dari sektor trade atau perdagangan secara performance, relative performance, dia pada bulan November ini masih paling bawah dan yang paling belum begitu menunjukkan performance-nya. Dalam kata lain, paling tertinggal. Sehingga di saat investor sudah mulai melakukan aksi profit taking di beberapa saham yang memiliki relatif performance yang cukup tinggi, yaitu seperti dari sektor basic industry, properti, ya, dari sektor keuangan di bulan November ini, mereka switch ke sektor-sektor yang atau saham di sektor yang memiliki relative performance-nya masih rendah. Dan dicermati memang trade and service ini di sektor perdagangan menjadi relative performance dari pergerakan sahamnya itu yang masih rendah dari bulan November ini. Seperti itu. Oke, Terlepas dari memang sudah mulai ada aktivitas dalam perdagangan ya, dan juga sudah masuk di new era baru dalam perdagangan digital. Oke, Mas Lanjar, di sektor perbankan ini ada Bank Rakyat Indonesia Syariah yang sudah masuk ke Bank Buku 3 ini. Anda melihat atau analisa Anda terkait BRIS ini kira-kira seperti apa kinerjanya ke depan? BRIS otomatis memang kalau dia berhasil dengan merger akuisisinya dengan semua bank-bank syariah ya di Indonesia, otomatis juga akan membawa dampak positif terhadap kinerjanya. Dan kalau saya lihat dari masuknya ke Bank Buku 3 ini terus akan menambah performance-nya, yang kita tahu sebelumnya juga laba dari BRIS ini cukup baik ya dari kinerja laporan keuangannya. Secara teknikal sendiri pergerakan dari BRIS ini masih cenderung uptrend ya untuk jangka pendek hingga menengah, dan memang masih ada potensi adanya lanjutan penguatan untuk saham BRIS yang cukup potensial secara fundamental juga kalau saya lihat.
Oke, dan terkait dengan emiten farmasi ini, karena kan kita tahu bahwa kejelasan vaksin ini kan kemungkinan ya kalau tidak awal tahun bisa juga dalam waktu dekat lah begitu. Nah, kira-kira proyeksi Anda terkait dengan emiten farmasi ini seperti apa? Farmasi ini pasti yang paling akan diuntungkan dari adanya vaksinasi di Indonesia, ya. Ya, otomatis pemerintah perlu ada kerjasama dengan bagian apa namanya BUMN farmasi, ya, ya kita sebut saja seperti KF, INAF, dengan KB Farma. Nah, mungkin untuk saat ini investor melihat dari ketiga sektor ini sudah mengalami adanya momentum yang sudah cukup tinggi dengan pembelian besar-besaran dari investor pada bulan lalu kan karena adanya optimisme vaksin. Dan di November ini investor memang lebih cenderung ke saham-saham yang memang belum begitu naik dan itu layak dibeli kan menurut mereka. Dan untuk dari INAF, KF, KB Pharma memang di bulan November ini cukup tertinggal, pergerakannya cukup terlihat sideways. Tapi secara fundamental dan sentimen itu memiliki potensi yang sangat luar biasa di masa vaksinasi di Indonesia ini akan mulai diterapkan ya. Dan untuk saya lihat sendiri juga ada opportunity di beberapa saham seperti KB Pharma, INAF, dan KF yang memang dari segi pergerakannya masih ada peluang penguatan lanjutan ya mungkin di Desember atau Januari mendekati vaksinasi Indonesia itu sudah mungkin bisa akan mulai bergerak. Oke, Mas Lanjar terkait dengan sentimen eksternal ini kan Joe Biden sudah mengumumkan untuk Menteri Keuangannya ada Janet Yellen ya. Ini kira-kira apa pengaruhnya untuk IHSG kita? Dan untuk dari pihak eksternal ya, euforia dari investor global melihat si presiden terpilih yaitu Joe Biden yang memilih mantan ketua Federal Reserve sebagai Menteri Keuangan Amerika wanita pertama ya yaitu Janet Yellen yang nantinya kalau benar-benar terjadi ini sungguh sangat positif euforianya melihat kalau Janet Yellen kalau kita lihat dari performance di krisis keuangan tahun 2008 Janet Yellen ini pernah juga membantu mengarahkan pemulihan ekonomi Amerika waktu itu. Dan investor pun melihatnya cukup positif. Akan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap pemulihan ekonomi ya. Di samping juga memang Janet Yellen ini pernah menjabat menjadi ketua Federal Reserve pada masa sebelum Donald Trump ya seperti itu. Dan ini respon cukup positif karena memang Janet Yellen itu pernah membantu pengarahkan pemulihan ekonomi Amerika setelah krisis keuangan di tahun 2007-2008. Oke, tapi bagaimana dengan nasib perang dagang dengan Tiongkok? Apakah dengan adanya Janet Yellen ini akan sedikit meredakan perang dagang dengan Tiongkok? Nah, memang isunya perang dagang terhadap Tiongkok ini akan mulai diredakan kan ya karena konsep dari trade protection itu terjadi pada tahun-tahun masa jabatan Donald Trump ya. Dan memang Donald Trump melihat adanya defisit dari neraca perdagangan mereka dan di trace ternyata perusahaan-perusahaan China yang mengambil itu semua gitu kan. Dan oleh karena itu Donald Trump melakukan protection. Nah, bergantinya presiden ini otomatis akan meredakan dari trade war atau perang dagang antara Amerika dan China. Ya kan, dan ini juga respon positif setelah Joe Biden menjadi presiden terpilih dan beberapa investor di global pun berpendapat kalau trade protection atau trade war antara Amerika dan China ini akan lebih sedikit mendingin ya pada masa pemerintahan Joe Biden. Oke, baik, Mas Lanjar, ini untuk sektor-sektor dan emiten yang patut dicermati esok hari, kira-kira emiten dan di sektor mana saja ini? Oke, kalau saya lihat dari relative performance di bulan November ya, yang memang masih belum terjadi penguatan itu pada sektor consumer yang masih mempunyai peluang ya untuk kedepannya. Kalau dari consumer sendiri saya melihat ada Unilever, INDF, dan KB Pharma yang perlu dicermati karena memang di bulan November ini dia masih istilahnya masih bergerak
cukup defensif, tidak naik dan tidak turun seperti itu. Untuk Unilever untuk rentan pergerakannya di 7.700 hingga 8.000 dan INDF rentan pergerakannya di 7.100 hingga 7.700 dan untuk Kalbe Farma sekitar 1.450 hingga 1.535. Dan untuk pergerakan ISG sendiri untuk besok ya itu memang kalau saya lihat masih ada cenderung potensi terkoreksi karena dari pola candlestick-nya sendiri ISG hari ini itu membentuk pola bearish engulfing. Bearish engulfing ini adalah signal dari bearish reversal dari candlestick pattern yang mengindikasikan akan terjadinya koreksi lanjutan pada perdagangan selanjutnya. Dan kemungkinan untuk ISG akan coba menguji level-level support ya dan coba membentuk pola Elliott Wave. Kalau dari saya lihat Elliott Wave 4 yang berada di kisaran support di 5480 dan 5500-an. Nah ini adalah batasan level support ISG apabila terkoreksi. Dan jika level itu tersentuh, ini akan membawa potensi yang cukup besar di bulan Desember. Ada kemungkinan Desember itu ada potensi membentuk pola wave 5 dengan target di akhir tahun bisa 5.950 hingga ke 6.000. Oke, baik. Mas Lanjar, terima kasih banyak sudah bergabung di Closing Market. Ya, pemirsa, Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas Indonesia.